Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini atas kehendak Allah, dan kita ini sebenarnya sedang menjalani ujian dari Allah. Diuji dengan persoalan dunia, ada yang menyenangkan dan ada yang tidak. Dan soal-soal ataupun jawaban sebenarnya sudah disediakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, dan kemudian di hadis Rasulullah yang sahih. Di antaranya itu, di samping juga di sekitar kita, di diri kita, itu juga ada petunjuk dari Allah agar kita itu bisa menghadapi ujian dengan baik dan benar, tidak emosi, tidak marah menghadapi soal-soal yang oleh Allah berikan kepada kita. Hanya saja kita sebagai manusia, sebagian di antara kita mungkin tidak memahami itu karena tidak mencoba untuk memahaminya. Kalau di antara kita itu yang mungkin belum memahaminya itu, kemudian mencoba memahami hidup ini, bahwa hidup ini adalah ujian, dan jawaban soal-soal ujian itu sebenarnya sudah diberikan oleh Allah, baik di Al-Quran atau hadis Rasulullah. Dan sebenarnya kalau kita itu benar-benar memahaminya dengan mempelajarinya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya insya Allah semua soal yang Allah berikan itu bisa dijawab ataupun diselesaikan dengan baik, sehingga tidak ada yang menjawabnya dengan kemarahan, kejengkelan, kesedihan yang berlebihan, atau menyalahkan orang lain,
ataupun mungkin menyalahkan Tuhan, kenapa kok nasibnya begini ataupun begitu. Insya Allah seperti itu. Dan inilah yang harus kita pahami, sehingga kalau kita itu dihadapkan begitu banyak soal yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Ya umpama soal yang dari Allah, kita diberi kepandaian, kecerdasan, hafalannya kuat, bacaannya fasih, umpama seperti itu. Ya kita harus yakini bahwa itu nikmat dari Allah dan itu ujian dari Allah. Apakah kita itu bersyukur kepada Allah, kemudian memuji Allah, dan juga rendah hati karena juga terpikir bahwa semuanya itu atas izin Allah. Kita tidak punya kemampuan apa-apa pada hakikatnya, sehingga kita dengan orang lain tidak merendahkan ataupun juga memamerkan kelebihan-kelebihan kita, ataupun juga kita tidak menyombongkan ataupun membanggakan kepada orang lain. Kalau kita paham bahwa itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, dan itu ujian, sehingga kita itu tetap santun, tetap rendah hati, tidak mentang-mentang. Itu salah satunya. Tapi kalau siapapun di antara kita yang tidak memahaminya itu sebagai ujian, maka yang terjadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ya membanggakan kelebihannya, memamerkan, menyombongkan, kemudian merendahkan orang lain yang tidak sepandai, tidak secerdas kita, umpama seperti itu. Dan yang lainnya yaitu kalau kita itu dihadapkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ada yang tidak menyenangkan perilakunya, ada yang menyakitkan, ada yang menjengkelkan. Itu juga soal yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita bisa sabar? Apakah kita bisa memaafkan dan memohon ampunkan kalau saudara kita yang lain tadi melakukan kesalahan? Sehingga kalau kita paham juga sama, kita tidak akan marah, jengkel, sakit hati, dendam, tidak. Karena selalu ingat, itu adalah ujian dari Allah. Dan itu juga Allah sudah memberikan
nasihat di dalam Al-Quran yang bunyinya ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah itu ya bisa menenangkan hati sebenarnya. Dan ingat Allah itu salah satunya itu bahwa apa yang terjadi di diri kita ataupun sekitar kita ketika kita di dunia ini itu sebenarnya ujian. Dan kalau kita ingat Allah tadi, ingat pesan-pesannya, nasihatnya. Oh iya, Allah menyuruh kita memaafkan. Allah menyuruh kita sabar. Allah menyuruh kita baik sangka. Allah menyuruh kita bertutur kata yang baik. Umpama seperti itu. Sehingga hati kita ya tenang insya Allah. Dan disitulah sebenarnya bisa kita ketahui diri kita ataupun orang lain. Kalau siapapun itu menghadapi masalah dan cara menghadapinya adalah dengan kemarahan, kejengkelan, makian, celaan, hinaan, dan yang lain-lainnya yang sejenis, maka itu bisa dipastikan bahwa orang itu ya belum memahami dengan baik bahwa semuanya itu sebenarnya ujian tadi. Dan kalau kita itu benar-benar memahaminya, ya insya Allah kita bisa tenang dan tidak saling menyalahkan ataupun saling bermusuhan umpamanya. Maka kalau kita paham itu, insya Allah kita tidak akan melakukannya dan juga tidak akan terpancing untuk ikut-ikutan kepada hal yang tidak baik tadi. Karena yang kita lihat itu diantaranya di medsos banyak yang seperti itu. Banyak yang saling menunjukkan kelebihan, kemudian merendahkan, kemudian saling menyalahkan, mencela. Banyak yang seperti itu. Walaupun tidak semua, tapi paling tidak itu menjadi pelajaran bagi kita kalau kita ingin ya hidup ini benar, lurus seperti yang Allah inginkan. Karena Allah menginginkan kita itu ketakwaan seperti yang ada di dalam firman Allah yang bunyinya inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang yang mulia di antara kamu sekalian itu ya di sisi Allah orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Jadi ketakwaan itu bukan karena kelebihan hartanya, kepandaiannya, hafalannya, fasihnya atau yang lainnya, tapi ketakwaan. Dan ketakwaan itu adalah ya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu yang
harus kita pahami sehingga kita tidak ikut-ikutan yang tidak mengajak ke arah ketakwaan kepada Allah, tapi mengikuti perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah. Nah, inilah yang harus kita ketahui, kita pahami bahwa hidup ini ujian, sehingga apa yang kita hadapi kita selalu ingat, oh ini ujian, dan juga kita harus ingat jawaban-jawabannya kalau kita sudah mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maka kalau kita itu tidak mempelajarinya, ya kemungkinan kecil sekali kita tahu jawaban yang benar. Dan juga sudah mempelajarinya pun tidak menjadi jaminan orang itu mudah atau bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sebagai jawaban terhadap soal-soal hidup ini yang Allah berikan kepada kita. Karena ya terbukti banyak orang-orang yang di sekitar kita ataupun mungkin kita sendiri sudah tahu, tapi pada kenyataannya prakteknya kita belum melaksanakannya, karena mungkin ya kesungguhan untuk menjadi orang yang baik, kesungguhan untuk berjihad di jalan Allah, agar kita menjadi orang yang takwa di sisi Allah. Dan itu juga ada firman Allah yang berbunyi, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang artinya, ya jangan dikira mudah kita itu masuk surga sebelum Allah itu melihat mana orang yang berjuang di jalan Allah dan mana orang yang sabar. Kira-kira terjemah bebasnya seperti itu. Jadi tidak mudah kita itu masuk surga nantinya, walaupun sudah beriman, sudah beramal saleh. Tapi kalau perjuangan jihadnya di jalan Allah dan sabarnya tadi belum benar-benar, ya mungkin ya ketika mungkin di alam kubur kesalahan-kesalahan yang masih dilakukan ya akan mendapatkan balasan. Bukankah juga ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah melihat orang yang di alam kubur yang sedang disiksa dan dia tidak melakukan dosa besar, dalam arti mungkin tidak meninggalkan sholat, puasa, zakat, haji, tapi ada dosa kecil yang dilakukan, dan itu di alam kubur tetap mendapatkan hukuman. Artinya apa?
Artinya kita juga demikian, walaupun kita itu sudah menjalankan ibadah, sholat 5 waktu tertib, puasa Ramadan tertib, zakat, haji, umpama seperti itu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari masih ada unsur ria, pamer, sombong, merendahkan orang lain, marah, iri, dengki, benci, itu juga tidak akan lepas dari hukuman Allah. Kalau itu dilakukan, siapapun itu, paling tidak di alam kubur akan mendapatkan siksaan kalau di dunia tidak bertobat, menyesal, dan tidak melakukannya lagi. Dan itu yang harus kita ketahui. Maka jangan kita itu berbangga, merasa sudah iman amal soleh, merasa sudah menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan kalau apa yang saya sampaikan ada yang keliru atau kurang tepat kepada Allah, saya mohon ampun, dan kepada saudaraku sekalian saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.